Loh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan memaparkan hasil proyek kami, yaitu desain FTTH di Perumahan Babatan Indah, Surabaya. Next. Di sini kelompok kami beranggotakan dua anggota. Yang pertama yaitu saya Alfilela Sanaya dan juga rekan saya Andra Noval Maulana. Di sini pembagian kami yaitu Andra Noval Maulana memegang Google Earth dan juga BOG, sedangkan saya Alfilela Sanaya memegang desain optisis dan juga power budget. Next. Yang melatar belakangi proyek kami yaitu Fiber to the Home atau FTTH adalah teknologi jaringan berbasis serat optik yang dirancang untuk memberikan layanan data berkecepatan tinggi, suara, dan video kepada pelanggan. FTTH sendiri memanfaatkan serat optik sebagai medium transmisi, menggantikan kabel konvensional untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas jaringan. Perkembangan kebutuhan akan akses internet yang andal di kawasan perumahan seperti Perumahan Babatan Indah mendorong mengimplementasian desain jaringan FTTH. Dengan memanfaatkan perangkat seperti Optical Distribution Point atau yang disebut dengan ODP, Optical Distribution Cabinet atau disebut dengan ODC, dan juga Optical Network Terminal atau yang disebut dengan ONT, sistem ini dirancang untuk mendistribusikan sinyal secara optimal ke setiap rumah. Proyek ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan digitalisasi dengan menyediakan infrastruktur komunikasi yang andal sesuai dengan tuntutan layanan modern seperti triple play. Next, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. sebelumnya, untuk menentukan jumlah OTP dan distribusi, kita harus menentukan berapa jumlah unit rumah yang diketahui. Untuk di Babatan Indah sendiri, kita menggunakan 448 unit rumah, sehingga kita menggunakan OTP dan ODC paling kecil untuk mengurangi interferensi dengan jumlah banyaknya unit. Untuk splitter di ODP sendiri, kita menggunakan 1:8. Untuk 8 sendiri untuk dibagikan kepada user. Sehingga ODP sendiri kita totalkan menjadi 56 ODP. 56 50 hasil dari pembagian itu sendiri kita gunakan untuk jumlah core untuk fiber optik distribusi 56 core. Selanjutnya untuk jumlah passive splitter kita menggunakan 1:4 di ODC. Kemudian untuk mengetahui jumlah distribusinya kita membagi dengan ODP dibagi dengan splitter sehingga kita ketahui sama dengan 14. Jumlah 14 ini juga akan digunakan untuk menjadi kabel feeder yaitu 14 core. Sehingga kapasitas ODC yang dibutuhkan 56 tambah 14 sama dengan 70 port yang digunakan dari 144 port. Untuk mengetahui berapa distribusi, kita membagi antara ODP dengan splitter di ODC, yaitu kita mendapatkan 4 klaster distribusi. Seperti pada contoh di samping, kita menggunakan di perumahan Babatan Indah, Surabaya Timur. Lalu, pertama-tama kita menentukan area cakupan drafter, dan di mana untuk lebih mengetahui cakupan mana yang akan kita gunakan untuk drafter itu sendiri. Kemudian kita menentukan STO dan ODC di dekat perumahan. Untuk menentukan sendiri, kita harus mencari di mana lokasi STO, kemudian kita menarik kabel untuk dipasangkan di ODC di dekat gerbang pintu. Kemudian kita menandai tiang lama yang bertujuan untuk mengetahui drafter lama itu bagaimana, sehingga kita bisa membedakan antara drafter lama dan drafter kita yang baru. Kemudian kita masuki ke tiang baru. Nah, tiang baru ini adalah desain kita, yang di mana kita menggunakan sistem standar telekomunikasi, yaitu antara jarak antar tiang ke tiang, yaitu merupakan 40 meter sampai 50 meter. Kemudian kita menandai ODP, yang di mana ODP ini bersyaratkan antara jarak antar ODP yaitu 100 sampai 150 km. Kemudian untuk menarik kabel distribusi, sebelumnya kita ketahui untuk kabel distribusinya yaitu 4 klaster yang di mana kita membagi 56 ODP dibagi 4 splitter. Kemudian kita menarik sesuai dengan jumlah core yang tersedia yaitu
14 core sama dengan biru sampai ketemu orange, yang dimana satu tube berisikan 12. Jadi kita ketambahan 2 core lagi, yaitu biru dan orange. Kemudian kita memasuki di cakupan coverage setiap ODP, yang dimana satu ODP ini akan memancarkan atau mendistribusikan internet di 8 cakupan ini, 8 cakupan rumah, sesuai dengan splitter di UDP-nya, yaitu 1:8. Kemudian kita masuki di bill of quantity, yang dimana kabel feeder kita menggunakan 24 core dual dengan total meter yaitu 1.400 dengan jumlah 8.000, dengan ditotalkan menjadi 11.200.000. Kemudian kita masuki ke kabel distribusi, yang dimana kita menggunakan ADSS 24 core dengan total jumlah cakupan 4.670, sehingga totalnya kita mendapatkan 30.355.000. Kemudian untuk kabel drop, kabel sendiri kita menggunakan satu core, yang dimana kita mendapat cakupan 67,2 km dengan 600.000 per kilometer, sehingga kita diketahui totalnya adalah 40.320. Untuk tiang sendiri kita menggunakan tiang 9 meter, yang dimana kita membutuhkan 109 buah untuk satu tiangnya, berkisar harga 1.100.000, sehingga kita total menjadi 119.900.000. Kemudian dengan splitter 1:4 dan satu splitter banding 8, kita menggunakan jenis yang sama. Untuk diketahui totalnya kita menetapkan menjadi 147.600 dan 2.576.000. Kemudian UDP dan UDC menggunakan 8 core dan 1/4 core, sehingga kita mengetahui total jumlahnya sama dengan 7.840 dan 6.445.000. Kemudian untuk sleeve protection kabel FO, kita menggunakan satu pack, yang dimana satu packnya seharga 9.499.000. Kemudian ONT yang berupa router, kita menggunakan sesuai dengan jumlah ONT yang tersedia, yaitu 448, sehingga diketahui routernya satu buah, yaitu 266.000. Sehingga kita totalkan menjadi 116.480.000. Kemudian roset satu core, dengan diketahui satu buah roset itu seharga 9.000, maka kita ketahui hasilnya jumlah totalnya dari 48 unit adalah 4.032.000. Kemudian untuk jasa pemasangan UDP adalah 56. Dengan satu unit pemasangan 1.600.000. Kemudian ditotalkan menjadi 86.600.000. Untuk jasa pemasangan UDC menggunakan satu unit harga 10 juta. Kemudian jasa instalasi kabel FO dari ODP ke ONT dengan cakupan semua range adalah 22.000, maka per meternya kita hitung 9.000, maka totalnya menjadi 198 juta. Kemudian splicing dan OTDR, yang dimana satu core-nya kita hitung di 90.000, maka yang dihasilkan adalah 1.260.000. Kemudian jasa pemasangan tiang listrik dan perizinan, kita ketahui untuk harganya adalah 61.558.000 dan 21.800.000, sehingga total material yang kita gunakan tadi adalah bertotal kisaran 339.305.099, dan total jasa sendiri adalah 382.245.000, sehingga kita grand totalkan menjadi 721.550.099, sehingga kita memberikan akses kepada user selama 12 bulan dan 48 unit adalah per home page-nya adalah 135.000, sehingga selama 12 bulan ini kita akan mengembalikan keuntungan kita atau modal kita balik lagi. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu desain di optisisnya. Ada 5 elemen. Yang pertama yaitu OLT atau Optical Line Terminal, di mana optical transmitter ini
berfungsi untuk mengirimkan sinyal optik dengan parameter seperti frekuensi, daya output, kita gunakan 3 dBm, dan tipe modulasi NRZ atau non-return to zero. Dan juga terdapat konektor, yaitu yang berfungsi untuk menyambungkan perangkat dengan serat optik dan memiliki insertion loss 0,25 dBm. Dan di sebelahnya yaitu terdapat ODC atau Optical Distribution Cabinet, di mana kita menggunakan passive splitter 1:4. Splitter ini berfungsi sebagai membagi sinyal optik menjadi beberapa jalur untuk mendistribusikan ke Optical Distribution Point atau ODP. Di sini juga terdapat optical meter yang digunakan untuk memonitor daya optik yang dikirimkan. Lalu terdapat juga konektor sama seperti di OLT, yaitu memiliki insertion loss 0,25 dB. Dan juga selanjutnya yaitu terdapat ODP atau Optical Distribution Point, di mana kita menggunakan passive splitter 1:8, yang yaitu berfungsi sebagai membagi sinyal optik ke berbagai pelanggan yang lebih spesifik. Untuk optical power meter, di sini berfungsi sebagai pengukur daya optik di titik distribusi. Untuk selanjutnya yaitu terdapat roset, yaitu terdapat di roset terdapat konektor yang berfungsi sebagai menghubungkan serat optik dengan perangkat ONT atau Optical Network Terminal. Di sini insertion loss-nya dianggap nol atau ideal. Untuk yang terakhir yaitu ONT, Optical Network Terminal, di mana optical receiver ini menerima sinyal optik yang telah didistribusikan dari OLT melalui jaringan splitter parameter di cut-off frekuensi 0,75 bit per second. Ini menunjukkan kecepatan transmisi data. Dan di sini terdapat optical power meter yang berfungsi untuk mengukur daya sinyal optik yang diterima oleh ONT. Dan selanjutnya ini adalah desain optisis, di mana untuk nilai terdekat kita ambil untuk nilai terdekat dan nilai terjauhnya. Untuk nilai terdekatnya kita menggunakan apa? Jarak terdekatnya FU-nya yaitu 0,08 kilometer, untuk jarak terjauhnya yaitu 1,15 kilometer. Next. Ya, ini adalah nilai power pada ONT secara pengukuran kita dapatkan untuk hasil pengukuran terdekatnya yaitu minus 13,611 dBm, dan juga hasil pengukuran untuk jarak terjauhnya yaitu minus 13,905 dBm. Next. Untuk nilai power pada ONT-nya, untuk hasil pengukuran untuk jarak terdekatnya secara perhitungan, kita pertama-tama yaitu kita cari total redamannya dengan rumus panjang konektor kedua sama dengan daya transmit dikurangi redaman total. Kita dapatkan nilainya yaitu 2,161 dBm. Untuk panjang splitter 1:4, kita dapatkan nilainya yaitu minus 3,859 dBm. Untuk panjang konektor keempat, kita dapatkan nilainya yaitu minus 4,387 dBm. Untuk panjang splitter 1:8, kita dapatkan nilainya yaitu minus 13,417 dBm. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita carilah untuk nilai PRX-nya menggunakan rumus panjang daya transmit dikurangi total redamannya, yaitu kita dapatkan nilainya yaitu minus 14,2202 dBm, sehingga kita dapatkan untuk perhitungan errornya dengan rumus perhitungan dikurangi pengurangan dibagi perhitungan dikali 100% dengan nilai yang kita dapatkan yaitu 4,28%. Untuk selanjutnya yaitu kita cari pengukuran secara jarak terjauh. Pertama-tama kita gunakan cara yang sama yaitu kita cari nilai total redamannya. Kita dapatkan bahwa panjang konektor kedua yaitu 2,161 dBm. Untuk panjang splitter 1:4 yaitu kita dapatkan minus 3,859
9 dBm. Untuk panjang konektor keempat kita dapatkan nilai yaitu minus 4,7615 dBm. Dan untuk panjang splitter 1/8 kita dapatkan nilainya yaitu minus 13,7915 dBm. Sehingga kita cari nilai PRX untuk jarak terjauhnya, sama seperti sebelumnya caranya, yaitu kita dapatkan nilainya minus 14,5947 dBm, sehingga untuk perhitungan persen errornya, kita dapatkan untuk nilai jarak terjauhnya, yaitu 4,17%. Sehingga untuk perhitungan power budgetnya, untuk power resistif terdekat dengan PRX secara pengukuran kita dapatkan minus 13,600 dBm. Secara perhitungan PRX-nya yaitu minus 14,2202 dBm, sehingga nilai persen errornya adalah 4,28%. Dan untuk power resesif terjauhnya, kita dapatkan secara pengukuran yaitu minus 13,985 dBm. Untuk PRX secara perhitungan yaitu minus 14,5947 dBm. Sehingga untuk nilai persen errornya yaitu 4,17%. Jadi, kesimpulannya adalah dari hasil desain dan simulasi jaringan FTTH di Perumahan Bapatan Indah Surabaya menggunakan software Google Earth Pro dan Optisystem dapat disimpulkan bahwa desain jaringan FTTH two stage dengan konfigurasi pasif splitter 1/4 di ODC dan 1/8 di ODP telah memenuhi kebutuhan distribusi layanan untuk 448 rumah dengan total 56 ODP. Dengan jarak terjauh kabel distribusi 1,15 km dan jarak terdekat 0,08 km, hasil pengukuran dan perhitungan power budget menunjukkan error yang relatif kecil, yaitu 4,28% dan jarak terdekat untuk jarak terdekatnya dan 4,17% untuk jarak terjauhnya. Jadi seluruh hasil pengukuran berada di bawah standar sensitivitas minus 28 dBm, yaitu menunjukkan bahwa desain jaringan ini memiliki kinerja yang baik dan memenuhi standar kualitas jaringan FTTH. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.